Ya, baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara semua. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Kita kembali berkumpul pada hari ini dan puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung bulan Juni ya. Di minggu terakhir di bulan Juni. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa sampai di minggu terakhir di bulan Juni dan kita akan memasuki bulan yang baru. Dan puji nama Tuhan kita boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Amin Bapak Ibu. Ya, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita mau satukan hati kita. Kita mau masuk dalam ruangnya yang kudus, merasakan hadirat Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sepanjang hari yang boleh kita lalui, sepanjang minggu yang boleh kita lalui, bahkan sampai di akhir bulan ini. Penyertaan Tuhan luar biasa, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kita, umat-umat yang dikasihinya. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami datang Tuhan dengan kerendahan hati mengucap syukur Tuhan buat segala, buat semua kebaikan kemurahan Bapak, buat kasih anugerah untuk setiap kami Bapak yang tetap setia Tuhan. Kau melihat kami Tuhan, setiap kami yang boleh ada Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberkati setiap kami Tuhan. Bapak yang baik, Tuhan mengurapi tempat ini Bapak. Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan hadir Bapak, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Urapan-Mu lebih lagi Bapak mengalir terjadi di tempat ini Tuhan, dan mengurapi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat penyembahan-Mu, angkat ucapan syukur-Mu pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami lagi segala kehidupan kami Tuhan. Kau yang punya kuasa atas hidup kami, atas tempat ini Tuhan, atas karangannya, atas bangsa kami Tuhan. Dan kami mau tinggikan nama-Mu. Kami mau bersyukur
atas hidup kami Bapa, atas tempat ini Tuhan, atas lingkungan ini Bapa, dan atas bangsa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ambil lagi ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Bapa. Kau yang berkuasa, Kau yang bertindak Tuhan atas tempat ini Tuhan. Kami tolak Tuhan segala intimidasi si iblis ya Bapa, yang mulai mengganggu kami Bapa, mengintimidasi Bapa, mulai mengecohkan ibadah kami Tuhan. Kami tengki, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak punya kuasa Bapa di sini kami Bapa. Kau berkati tempat ini Tuhan, Kau berkati lingkungan kami Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan boleh dirasakan orang-orang di sekeliling tempat ini Bapa, yang mereka boleh merasakan damai sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan pengurapan-Mu, berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga kami akan diberkati Tuhan oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang boleh disampaikan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, masuk dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan menjadi pegangan untuk hidup kami ke depan ya Bapa, melangkah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini setiap kami yang haus, kami yang terus rindu dan tetap setia Bapa, mengikut Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Karena Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Ya, kita mau angkat pujian, kita mau katakan Allah kita Allah yang besar. Amin. Sesuatu
Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali duduk. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, gimana? Sudah berkeringat? Sudah? Sudah menyala-nyala kembali? Ya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam persembahan kita akan berikan yang terbaik, ucapan syukur kita untuk setiap kebaikan Tuhan. Sebelumnya mari kita mau satukan hati, kita mau satu dalam doa. Haleluya, baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami sekarang bahkan sampai selamanya. Namamu ditinggikan, namamu dibesarkan dan sempat ini Tuhan setiap kali umat-Mu Tuhan bersorak-sorai meninggikan namamu. Sebab Engkau Tuhan Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa untuk kami. Terlebih kami ucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan meninggikan namamu semua karena kasih dan berkat-Mu, penyertaan-Mu. Dan hari ini Tuhan juga kami mau siapkan kembali ya Tuhan apa yang kami miliki, apa yang kami punya ya Tuhan. Ya Tuhan, persembahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan, sehingga apa yang kami beri, apa yang kami lakukan, apa yang kami tabur hari ini Tuhan, semuanya berasal dari hati kami yang tulus ikhlas ya Tuhan. Memberikannya hanya untuk kemuliaan namamu, hanya untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan, boleh terjadi di tempat ini bahkan sampai meluas ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, persembahan kami, kuduskan Tuhan, kiranya ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau memberkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Apa yang mereka tabur, itulah yang mereka tuai ya Tuhan. Engkau memberkati lebih lagi untuk mereka. Berkati segala apa yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu, sambil kita menjalankan proses sembah kita mau pujian bersama nama Tuhan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Aku tak dapat berkata betapa besar
saksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Setinggi-tingginya langit suaranya. Hanya anak-anaknya saja yang bergerak ya Bapak Ibu. Orang tuanya, Bapak Ibunya tetap di tempat ya. Karena kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala kita, Bapak Ayub Kasuman. Baik Bapak Ibu, mari saya mengundang kita untuk menyiapkan hati kita. Untuk kita diberkati lebih lagi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, mungkin saat ini kita sedang puasin, kita sedang lelah, kita sedang takut. Percayalah Bapak Ibu, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu pribadi yang terus berjalan bersama-sama dengan kita. Mungkin dunia ini tidak menjamin kebaikan untuk kita, tapi ada satu pribadi yang menjamin itu Bapak Ibu. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari bawa hatimu, buka hatimu pada pagi hari ini. Kita membuka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mesrakan segala kekhawatiran kita, segala beban hidup kita, segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Percaya Dia penolong yang setia untuk setiap kita Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang
kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pujian ini mengingatkan bahwa kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang sanggup memberkati, sehingga Engkau Allah yang sanggup juga menepati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, sebab hanya oleh anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bisa memuji dan memuliakan Engkau dalam suasana suka cita, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami naikkan dalam pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau memberikan waktu kami Tuhan yang terbaik, bahkan hati yang terbaik Tuhan, untuk menerima sampai kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kami butuh suara-Mu, kami butuh isi hati-Mu, kami butuh tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Rabbi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan dan sucikan dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita masih dipertemukan dalam keadaan yang kuat dan sehat, ya. Sekali lagi, hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Oleh karena itu patutlah kita selalu mengucap syukur Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau ingatkan bagi setiap kami, mari ya, berikan dan siapkan hati yang terbaik, karena hati kita adalah media di mana firman Tuhan akan ditabur, benih firman Tuhan akan ditabur. Jadi firman itu Tuhan akan bekerja dalam hidup kita tergantung bagaimana respon hati kita, saudara. Oleh karena itu siapkan dan berikan hati kita yang terbaik. Sebab kalau kita berikan hati kita yang terbaik saat kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menghasilkan buah. Amin. Ya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27, ya. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini dengan judul Angin Ribut Diredakan, saudara. Saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca firman Tuhan ini dari ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Siap? Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyol-konyol mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini sesuai dengan apa yang kita baca kebenaran firman Tuhan hari ini, saya memberi judul atau tema khotbah saya itu Aku Perlu Yesus. Bilang kanan kirinya, aku perlu Yesus. Ya, bilang kamu juga perlu Yesus. Jadi semua orang perlu Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya I need Jesus. Ya, I need Jesus. Ya, I need Jesus. Saya perlu Yesus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita ini bukan hanya sekedar mengatakan I love you Jesus, aku mengasihi Yesus, tetapi kita juga perlu berkata kepada Tuhan, I
apa? I need Jesus. Aku perlu Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dapatkah memberi perbedaan antara I love you Jesus, I need Jesus? Kata-katanya beda Pak. Iya, maksudnya kata-katanya memang beda saudara. Tapi apa makna daripada saat kita mengatakan I love Jesus, aku mengasihi Engkau Yesus? Dengan apa makna ketika kita mengatakan I need Jesus atau aku butuh, aku perlu Yesus, saudara? Bapak kasih Tuhan, saya ingin memberikan satu perbedaan, saudara, ya, antara dua kata ini, saudara. Memang di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu senantiasa mengucapkan I love you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Bapak kasih Tuhan, arti daripada mengasihi Yesus, ya, itu memiliki makna begini. Ketika kita mengatakan aku mencintai Engkau Yesus, berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan bahwa kita sedang ingin memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mengatakan I love you Jesus, aku mengasihi Engkau Yesus, berarti kita sedang ingin memberikan sesuatu yang terbaik dari hidup kita. Saat kita menyembah, kita memberikan penyembahan yang terbaik, saudara. Saat kita beribadah, kita memberikan waktu yang terbaik, hati yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan memberikan persembahan juga harus yang terbaik, saudara. Itu ketika makna daripada mengatakan aku mengasihi Yesus. Jadi ada sesuatu yang kita ingin keluarkan dari hidup kita. Ya, tentu apa yang kita keluarkan dalam hidup kita ini juga asalnya dari Tuhan, saudara. Kita sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan. Tapi kita juga perlu di dalam sebagai kehidupan kita sebagai anak Tuhan mengatakan I need Jesus, saudara. Aku perlu Yesus. Saudara, saat kita mengatakan aku perlu Yesus, I need Jesus, saudara, itu berarti bahwa kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku memerlukan, aku membutuhkan apa yang ada padamu untuk kehidupan saya, saudara. Kita mengharapkan sesuatu, ada sesuatu yang keluar dari Allah, dari hidup Allah, saudara, untuk kehidupan kita. Itu makna daripada saat kita mengatakan aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Apa yang kita perlukan dari Tuhan? Kita memerlukan kasih-Nya, amin. Kita memerlukan kuasa-Nya, kita memerlukan anugerah-Nya, kita memerlukan kemurahan-Nya, saudara, yang tidak ada di dalam siapapun, yang hanya kita dapatkan di dalam Kristus Yesus, saudara. Itulah saat kita mengatakan aku perlu Engkau, saudara. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini, saudara. Bahwa saya ingin menekankan melalui kebenaran firman Tuhan ini bahwa setiap kita, setiap anak-anak Tuhan itu benar-benar memerlukan Yesus di dalam hidupnya, saudara. Di dalam hidup kita ini sesungguhnya perlu, namanya kita ini memerlukan Tuhan Yesus, amin. Bapak kasih Tuhan, ya. Kembali lagi tadi ya, saya belum tuntas tadi bilang I love you ya, supaya kita benar-benar. Jadi ketika kita bilang I love you kepada Tuhan, aku cinta kepada Tuhan, apa yang kita miliki dalam hidup kita, kita berikan untuk Tuhan, saudara. Itu berarti pada waktu kita mengatakan, ya, suami bilang I love you sama istrinya, itu artinya apa? Ingin memberikan. Halo? Kenapa? Kenapa Pak Petrus? Oh, kasih seutuhnya. Jadi saat kita bilang I love you sama pasangan kita, kita sedang berkata kepada istrinya, istriku, aku mau memberikan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupku untuk kamu, saudara. Ya. Tapi jangan sebaliknya bilang I love you ke istrinya, mana kopi. Nah, itu namanya eksploitasi, itu namanya. Itu bukan kita memberi sesuatu, tapi kita mengharapkan sesuatu, ya. Jadi kalau kita bilang I love you Jesus, ya, I love you Jesus, aku mencintai Tuhan, kita bukan mengharapkan sesuatu dari Dia, tapi kita mau memberikan sesuatu kepada Dia, saudara. Sama, jangan kebalik-balik, saudara kasih Tuhan. Kalau kita bilang I love you sama pasangan kita, jangan habis itu kopi mana, ya, mana sarapan saya. Lebih parah, mana sigaret saya. Bertobat, saudara Tuhan. Itu bukan engkau mengasihi, saudara, mengeksploitasi, saudara. Ya, memperalat itu, saudara.
Tapi kalau engkau butuh kopi, engkau butuh sarapan, saudara yang kasih Tuhan bilang, I need you. Bilang sama suamimu, I need you, papa, gitu kan. Sebaliknya suami bilang, I need you, mama, gitu. Aku perlu engkau. Kalau kita perlu berarti tangan kita di mana? Tangan kita apa gini? Gini, saudara yang kasih Tuhan, dengan lemah lembut, saudara. Ya, kita perlu. Nah, kita juga perlu ketika kita datang kepada Tuhan, saat kita memerlukan Dia, saudara, kita pun harus punya sikap yang benar. Amin. Haleluya. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, kita akan kembali kepada perikop firman Tuhan ini, dan hari ini saya ingin fokus pada 3 ayat firman Tuhan di dalam perikop ini, yaitu ayat 24, 25 dan ayatnya yang ke-26, saudara. Ya, mari kita perhatikan, saudara. Ya, yang pertama kita perhatikan ayatnya yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan ada kata sekonyong-konyong. Ya, apa arti kata sekonyong-konyong? Ya, menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Indonesia, ya, sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba, saudara. Sekonyong-konyong itu juga artinya mendadak, saudara. Ya, ujung-ujung. Ya, ujuk-ujuk, bukan ujung-ujung, ya, ujuk-ujuk, tahu-tahu, terjadi begitu saja, saudara. Itulah yang dinamakan sekonyong-konyong, saudara. Ya, di sini dikatakan dalam ayat ini, apa yang sekonyong-konyong terjadi? Halo? Ya. Di dalam ayat ini dikatakan yang terjadi, sekonyong-konyong yang terjadi adalah angin ribut yang ada di danau, di mana murid-murid Yesus sedang berada bersama-sama dengan Yesus di atas perahu, saudara. Setelah mereka ngapain? Kira-kira setelah mereka ngapain? Setelah mereka selesai melayani, saudara. Ya, mereka mau beristirahat atau mau pindah ke satu tempat, saudara. Murid-murid ini setelah melayani, ya, bersama Yesus naik ke perahu, dan dia katakan di sana, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, saudara. Dikatakan sehingga perahu ditimbus gelombang. Ditimbus itu artinya ditutupi, diselimuti, saudara. Kita tahu, ya, saudara yang kasih Tuhan, kalau perahu itu, saudara yang kasih Tuhan, di laut atau di danau, saudara, ada ombak, ada angin ribut yang menyebabkan ombak itu digelombang. Gelombang itu menyelimuti, saudara, menutup. Itu mengerikan, saudara. Ya, kata ditimbus itu menyelimuti, menutup kapal perahu mereka. Itulah keadaan, ya, pada saat itu, saudara. Nah, kalau kita bicara tentang sekonyong-konyong ini, mungkin ibu-ibu pun sudah punya pengalaman, ya, sekonyong-konyong, ya. Pernah menghadapi fenomena alam mungkin, ya, mungkin nggak setiap hari, mungkin kadang-kala. Kalau ibu-ibu kan kalau nyuci, jemur, ya, nah, tiba-tiba apa sekonyong-konyong? Hujan tiba-tiba, ya. Udah asik-asik di dalam rumah lagi nonton atau apa, tiba-tiba, ya, datang hujan. Jadi kalang kabut, ya, pergi keluar, angkat semua jemuran, saudara yang kasih Tuhan. Nah, itu fenomena alam terjadi begitu cepat, saudara. Nah, yang dialami oleh murid-murid bukan hanya sekedar hujan, saudara. Kalau ibu-ibu mungkin mengalami fenomena alam, perubahan alam, hujan yang tiba-tiba, mungkin hanya jemuran yang basah, kain yang basah. Tetapi ketika murid-murid ini mengalami gelombang, mengalami angin ribut sana, bukan hanya bajunya saja yang bajunya saja yang basah, saudara, tapi juga nyawanya terancam, saudara. Yang mereka mengatakan kami akan binasa. Artinya apa? Mereka bisa dalam sekejap menjadi statusnya almarhum. Saudara, innalillahi, saudara. Dalam sekejap mereka bisa mati, kehilangan nyawa, saudara. Ya, itulah yang dihadapi oleh murid-murid pada saat itu. Terjadi gelombang yang besar, dan gelombang yang besar, ombak yang besar itu terjadinya sangat tiba-tiba, saudara, ya.
Nah, tapi kita melihat ada sesuatu yang luar biasa di sana. Ya, dikatakan di sana Yesus sedang apa? Yesus tidur. Di dalam ayat berikutnya itu murid-murid keadaannya gimana? Coba next. Nah, ketakutan saudara ya. Mereka bilang kami akan binasa saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Nah, saat kita membaca ayat firman Tuhan ini, kembali lagi ayat 24 ya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu saudara, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini juga sangat menarik untuk kita pelajari saudara ya. Dimana saat gelombang besar terjadi, angin ribut terjadi, di sini Yesus tertidur, tetapi murid-murid Yesus justru hidup dalam ketakutan, kecemasan, kehilangan pengharapan saudara. Nah, Yesus tertidur saat badai terjadi karena Yesus itu berdaulat atas alam semesta ini saudara. Apa yang terjadi atas alam semesta ini, Tuhan Yesus punya kendali saudara. Dia tenang saja saudara, karena dia yang menciptakan alam semesta ini, dan dia masih punya kedaulatan, punya kuasa untuk mengendalikan semua yang terjadi di alam semesta ini. Sedangkan murid-murid tidak punya kuasa. Mereka tidak memiliki otoritas atas alam semesta ini, sehingga ketika murid-murid ini menghadapi gelombang itu, mereka mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Jadi ada perbedaan antara pribadi Yesus dan pribadi murid-muridnya saudara. Sebab murid-murid itu tidak punya kuasa atas alam semesta ini, tetapi Yesus sekalipun dia manusia, menjadi manusia, dia tetap Allah. Amin. Dia tetap Tuhan, tetap memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini saudara. Nah, sekonyong-konyong juga dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Ya, ayat ini juga menggambarkan bagaimana tentang kehidupan manusia, baik Tuhan. Jadi ada satu pelajaran rohani yang saya dapatkan ketika saya merenungkan, saya mempelajari firman Tuhan ini. Ya, jadi ayat ini menggambarkan bagaimana tentang kehidupan manusia, di mana di dalam kehidupan ini bisa saja persoalan, tantangan maupun gelombang bisa datang tanpa permisi, tanpa tanda-tanda. Ya, masalah itu bisa datang dengan tiba-tiba, begitu saja, sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, ya, sekonyong-konyong, tiba-tiba, ujuk-ujuk terjadi begitu saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, pelajaran apa yang kita dapatkan untuk kehidupan kita, Bapak Tuhan. Ya, saat saya merenungkan, saat saya mempelajari firman Tuhan ini, saya mendapatkan pelajaran rohani bahwa sesungguhnya kehidupan manusia itu begitu rentan dengan adanya masalah, saudara. Kalau saya membayangkan kehidupan kita itu seperti telur di ujung tanduk, saudara. Ya, telur di ujung tanduk. Pernah lihat tanduk? Tanduk itu lancip ya. Gimana sih telur ditaruh di situ, saudara? Susah ya saudara guys. Apa kalau bisa pun kesenggol sedikit akan jatuh dan pecah. Nah, kehidupan manusia itu bagaikan telur di ujung tanduk, saudara. Artinya sangat rentan dengan masalah, saudara. Ya, sangat rentan dengan masalah. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini saya disadarkan bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini, saudara. Ya, kekuatan kita kah? Ya, yang kita sombongkan tidak. Ya, tidak bisa kita menyombongkan kekuatan kita, kepintaran kita, kekayaan, kedudukan, pangkat, ya, dan sebagainya dalam hidup kita tidak bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang kita bangga-banggakan dalam hidup ini. Karena dalam sekejap itu bisa hilang, saudara. Dalam sekejap apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu bisa hilang, lenyap begitu saja, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ya, kalau kita lihat bahwa di antara murid itu mereka ada yang memiliki latar belakang seorang nelayan, saudara ya. Kalau kita pelajari tentang kehidupan murid-murid, kita kan tahu, saudara ya. Murid-murid itu sebagian mereka adalah seorang nelayan, saudara. Seorang nelayan itu biasa mereka berkecimpung, saudara,
dengan menangkap ikan di danau, di laut, saudara. Mereka sering menghadapi namanya gelombang, mereka sering menghadapi namanya angin yang besar, saudara. Tapi kita melihat pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus, mereka diperhadapkan dengan gelombang, dengan angin yang tidak bisa mereka atasi, saudara. Coba bayangkan pengalaman yang dimiliki oleh murid itu, pengetahuan yang mereka miliki tidak berguna semua. Sehingga murid-murid bilang apa? Kami binasa, kami akan binasa. Itu menandakan bahwa murid-murid sudah angkat tangan, sudah menyerah, saudara. Nggak bisa lagi melakukan usaha untuk mengatasi badai yang terjadi, saudara. Padahal mereka sudah punya pengalaman, saudara. Nah, di dalam hidup kita sebagai manusia, kadang-kala kita itu mengandalkan apa yang kita miliki, saudara. Kekuatan yang kita miliki. Mungkin kalau kita banyak uang, kita mengandalkan kekuatan keuangan kita. Kalau kita kuat dan sehat, kita mengandalkan kekuatan dan kesehatan kita. Kalau kita pintar, kita mengandalkan kepintaran kita. Kalau kita banyak relasi, kita akan mengandalkan relasi kita, saudara. Ya, sedikit-sedikit, ya, bukan Tuhan yang kita andalkan, tetapi segala sesuatu yang di luar Tuhan, saudara. Bapak yang kasih Tuhan, kita melihat di sini, saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini ingin membuka hati kita, saudara, untuk kita bisa menyadari, kita bisa melihat bahwa hidup ini, saudara, ya, sekalipun kita hebat, ada kalanya ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita nggak akan berdaya, saudara. Kita nggak akan bisa mampu untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Kita hanya perlu siapa? Perlu Yesus, saudara. Ya, firman Tuhan ini juga menyadarkan kita, menyadarkan saya untuk senantiasa apa? Senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jangan pernah ada yang kita sombongkan, kita bangga-banggakan dalam hidup ini, saudara. Selain Kristus, saudara, tidak akan abadi, saudara, yang kita miliki di dunia ini. Jangan pernah kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia juga, saudara. Bersyukurlah untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita diberikan kesehatan, bersyukurlah untuk kesehatanmu. Karena kesehatan pun bisa tiba-tiba sakit, saudara. Saya merasakan juga sakit itu kadang-kadang tiba-tiba saja. Hari ini fine-fine saja, tiba-tiba besok udah terkapar saja, saudara. Makanya semakin saya menjalani kehidupan ini, semakin saya dibawa untuk tetap menyadari bahwa benar-benar hidup itu ada sebuah anugerah, ada sebuah kemurahan dari Tuhan, saudara, yang perlu kita syukuri. Kalau kita diberkati secara keuangan kita, bersyukurlah dengan keuanganmu. Ya, kalau kau diberikan pekerjaan, usaha, dan kedudukan yang baik di dalam usaha dan pekerjaanmu, bersyukurlah untuk semuanya itu, saudara. Tapi jangan pernah kita meninggikan dan jangan pernah kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu bisa dalam sekejap bisa terjadi satu perubahan yang luar biasa, saudara, ya, yang tidak kita inginkan. Oleh karena ini, carilah senantiasa apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini, saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, melalui kebenaran firman Tuhan dalam ayat ini, ya, ingat, ada sekonyol-konyol masalah bisa hadir dalam kehidupan siapa saja. Jangan pernah, Tuhan, aku kan anak Tuhan, ya, aku kan murid Tuhan, aku kan sudah melayani. Enggak jaminan, saudara. Tadi kan sudah aku bilang, yang mengalami ini siapa? Murid-murid kan? Yang mengalami adalah murid-murid yang melayani, saudara. Mereka habis melayani bersama Tuhan Yesus, saudara. Bahkan mereka juga bersama-sama dengan Yesus. Tapi kenapa mereka tetap mengalami gelombang itu, saudara? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa, ya, di dalam hidup ini, saudara, tidak ada sesuatu yang dapat kita andalkan dan banggakan, saudara. Tapi yang bersyukurnya kalau ada Tuhan Yesus di sana, itu pasti kita selamat. Amin. Kalau tidak ada Yesus di sana, celakalah kita, saudara. Ya, itu hal yang pertama, pelajaran rohani yang kita dapatkan. Ayo kita sadar, ya, bahwa dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang kita dapat banggakan, kita sombongkan, saudara.
Ya, semuanya itu hanya sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk semuanya itu dan gunakanlah setiap waktu dan kesempatan dan setiap berkat untuk memuliakan Tuhan. Dan kita akan lihat yang ke ayat yang ke-25, ya. Firman Tuhan katakan begini, saudara, ya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolong kita binasa. Jadi di sini ada kata datanglah murid-muridnya, ya, membangunkan. Katanya, Tuhan tolonglah. Saudara kasih Tuhan. Saat ya kita tadi sudah di bagian pertama kita telah disadarkan, saudara, bahwa tidak ada sesuatu yang kita banggakan. Murid-murid walaupun mereka punya pengalaman, punya keahlian di dalam hal menaklukkan badai, menaklukkan gelombang, mengatasi apa yang terjadi, problem-problem yang terjadi di dalam laut, di dalam danau, saudara. Tapi ada saatnya mereka dibuat oleh Tuhan tidak berdaya, saudara. Mereka dipaksa oleh Tuhan untuk apa? Mereka datang kepada Tuhan, saudara. Nah, dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan, kalau kita nggak mau datang sama Tuhan, kita nggak sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita akan dipaksa oleh Tuhan untuk bisa datang sama Tuhan. Oleh karena itu tinggal pilih, saudara mau dipaksa datang kepada Tuhan atau datang sendiri, saudara. Mau dipaksa apa mau datang dengan sukarela? Datang sukarela, ya, saudara. Bapak kasih Tuhan. Tuhan itu kalau ada masalah, saudara, Tuhan izinkan. Kalau kita menjauhkan diri di hadapan Tuhan, ya, kita diizinkan masalah, ya, tujuannya satu, Tuhan ingin kita kembali sama Dia, berseru, ya, menyadari bahwa kita butuh Dia, saudara. Kalau kita mengasihi di mana saja kita akan dikejar Tuhan, saudara. Kalau nggak dikasih, udah dibiarin aja. Ya, kamu mau masuk jurang, ya kan? Kamu mau ngapain, dibiarin Tuhan. Tapi kalau selama Tuhan mengasihi kita, kemana saja kita akan dikejar. Amin. Bilang kanan kirimu, kemana saja kamu akan dikejar Tuhan. Iya. Kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara. Tuhan punya urusan, saudara, atas hidup kita. Lihat Yunus, ya. Di dalam Alkitab ada Nabi Yunus, saudara, hamba Tuhan. Ya, Yunus itu diperintahkan untuk apa? Untuk memperingatkan dosa orang Niniwe, ya, untuk menyampaikan firman ke Niniwe. Tapi Yunus nggak mau, saudara. Bagi Tuhan, bisa nggak dia pilih orang lain? Bisa banyak, saudara. Tapi kenapa dia kejar Yunus, saudara? Kenapa? Karena Tuhan itu punya urusan, punya mengasihi Yunus, saudara. Itu luar biasa. Dikejar, saudara. Mau sembunyi di bawah kapal yang paling dalam, saudara, tetap kelihatan, saudara, di hadapan Tuhan. Dia pikir bisa melarikan diri di hadapan Tuhan, nggak bisa, saudara. Kalau sudah Tuhan mengasihi kita, Dia terus punya urusan dalam hidup kita, saudara. Supaya kita itu masuk ke dalam jalurnya Tuhan, tracknya Tuhan. Kadang-kadang sakit, saudara, kalau kita ini orang dikasih Tuhan. Bapak Ibu mau dikasih Tuhan nggak sih? Mau dikasih Tuhan nggak sih? Ah, iyalah. Kita datang ke tempat sini masa nggak mau dikasih Tuhan? Ya, ingat kalau dikasih Tuhan, Tuhan selalu punya urusan buat kita. Kalau kita nggak benar, Tuhan kejar, saudara. Saya nggak nakut-nakutin, saudara. Saya itu sendiri pun begitu, saudara. Sebenarnya saya memang punya cita-cita untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi setelah masuk dalam dunia pelayanan, saya juga, wah, berat sekali, saudara, yang kasih Tuhan. Saya berusaha untuk keluar juga, saudara, yang kasih Tuhan. Tapi apa? Saya juga dikejar Tuhan. Saya setiap keluar dari pelayanan, saudara, yang kasih Tuhan, saya buat usaha. Saya berkali-kali bilang, saya bikin usaha, bukannya untung tapi buntung, saudara. Saya kadang-kadang iri sama hamba Tuhan, mereka juga melayani, tetapi ada bisnis begitu kan, bisa bantu pelayanan, saudara, kan enak. Kita usaha, punya untung, bisa memberkati pelayanan. Tapi bagi saya nggak bisa sih seperti itu. Pokoknya semua kegiatan saya harus berkaitan dengan pelayanan, saudara. Saya memang nggak menggembalakan di sini full timer, bukan, saudara, kasih Tuhan, ya. Tapi saya juga mengajar. Tapi mengajar itu pun saya menyampaikan firman Tuhan. Saya ditawarin juga untuk mengajar di mata pelajaran yang lain, saya tolak, saudara, kasih Tuhan. Saya memang mau fokus untuk melayani. Saya berkali-kali buat usaha, saya gagal.
saya malah punya utang, saudara, kasih Tuhan. Dikejar-kejar sama debt collector udah berapa kali, saudara, kasih Tuhan. Tapi puji Tuhan, walaupun berat, saudara, yang kasih Tuhan dalam pelayanan, saudara, nggak mudah dalam pelayanan, tetapi saya melihat ada pemeliharaan Tuhan terus. Tapi ketika saya mulai melenceng, saudara, mengurangi apa yang menjadi porsinya yang Tuhan mau, saudara, dalam pelayanan, Tuhan punya urusan lain, Tuhan kejar, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini, saudara, kita melihat murid-murid itu diajar oleh Tuhan. Bagaimana mereka harus menyadari bahwa mereka perlu Tuhan, mereka perlu datang kepada Tuhan. Amin. Dari firman Tuhan ini, mereka sudah tidak bisa mengatasi pergumulan dalam hidupnya. Dia hanya datang kepada Tuhan yang bisa lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan, datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi murid Yesus, bahkan melayani sebagai pelayan Tuhan, tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah. Jadi kalau kita punya masalah, jangan putus asa, jangan kecewa. Di situ Tuhan sedang ajar kita untuk bergantung sama Tuhan. Amin. Di situ kita sedang diajar supaya kita senantiasa datang kepada Tuhan, saudara. Bapak yang kasih Tuhan, mari apapun masalah dalam hidupmu, jangan pernah ada kepahitan, jangan pernah ada sakit hati kepada Tuhan, kekecewaan kepada Tuhan, saudara. Tapi datanglah terus kepada Tuhan, mintalah kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus, dia datang, dia mau membebaskan kita, memberikan kemenangan buat kita untuk setiap masalah dan pergumulan, saudara. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini, kita melihat masalah yang ada di dunia saja, kita perlu Tuhan, saudara. Apalagi yang sifatnya sementara, apalagi kita di dalam kekekalan, urusan kekekalan, saudara, kita lebih dan lebih lagi memerlukan namanya pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita akan lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26, saudara. Firman Tuhan katakan begini, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, masalah boleh datang dalam hidup kita, masalah boleh ada dalam hidup kita, boleh besar, boleh kecil, saudara. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, pasti kita akan diberikan kemenangan. Amin. Karena Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup kita, atas setiap masalah dan pergumulan-pergumulan hidup kita. Jadi kalau ada masalah, jangan bilang, panggil aku saja Tuhan, gitu, jangan. Jangan minta dipanggil Tuhan. Ada waktunya nanti, saudara. Ada waktunya kita dipanggil Tuhan. Gak usah minta kita dipanggil, artinya kita mau mati saja. Jangan, saudara. Jangan ada pikiran untuk sampai ke sana, saudara. Karena setiap masalah, setiap pergumulan, pasti Tuhan berikan solusi, saudara. Lihatlah, badai yang begitu besar, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Yesus bangun, itu artinya bahwa Yesus peduli akan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Artinya bahwa Yesus itu bertindak untuk setiap seruan murid-muridnya, saudara. Dia peduli akan pergumulan murid-muridnya. Dia firman, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, saudara. Lihatlah, kuasa Yesus begitu luar biasa. Dia menyatakan Allah, dia menyatakan Tuhan alam semesta ini, saudara. Angin, danau tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus, saudara. Dan kita melihat di dalam pelayanan Yesus, bukan hanya angin, bukan hanya danau, tapi kuasa-kuasa gelap, saudara, juga tunduk kepada Yesus. Segala sakit, penyakit, dan segala pergumulan tunduk pada kuasa Yesus, saudara. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang punya kuasa di atas segala kuasa. Amin. Karena Yesuslah yang berkuasa, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Tidak ada pribadi yang melebihi Yesus, saudara. Jadi kita bangga, saudara.
Ya, kalau mengatakan bahwa ada orang mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, tidak, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia yang berkuasa, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, saudara. Dia sungguh kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu, apapun masalahmu, datanglah kepada Tuhan. Berharap sama Tuhan dengan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan. Pasti kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah putus asa. Gelombang bisa ditundukkan oleh Tuhan Yesus. Gelombang masalah hidup kita juga bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini, Bapak yang kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan, bukan hanya I love you, tapi saya I need you, saudara. Ya, aku memerlukan Engkau Tuhan. Ya. Kalau kita berkata aku memerlukan Engkau, berarti kita itu sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita tidak ada apa-apanya. Mari Pak Parmin, kita akan meresponi kepada firman Tuhan ini dengan mengatakan lingkupiku. Ya, haleluya. Mari kita semua berdiri bagi Tuhan. Kita mau meresponi kepada firman Tuhan hari ini. Mari kita ambil saat teduh sebentar. Mari renungkan sejenak firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya setiap kita anak-anaknya, setiap kita murid-muridnya, setiap kita umatnya, kita selalu menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini begitu rentan dengan berbagai masalah. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, bekas Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami situasi di mana ada tiba-tiba masalah sedang kita hadapi. Masalah dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha. Mungkin kemarin semuanya baik-baik saja. Tetapi hari ini kita melihat keadaan kita begitu buruk, begitu sulit, begitu susah. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa kita ini sesungguhnya memerlukan Yesus dalam hidup kita. Masalah-masalah pergumulan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita dapat datang kepada Tuhan, menyadari bahwa kita ini perlu Tuhan. Tuhan mau kita tidak mau berjalan sendiri, saudara kasih Tuhan. Tuhan mau kita berjalan bersama-sama, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini bersama Tuhan. Tuhan mau menyertai hidup kita, saudara. Kalau sedang mengalami masalah, jangan kecewa, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan putus asa hari ini, tapi datang kepada Tuhan. Lihatlah ketika murid-murid dia datang kepada Tuhan, Yesus bertindak atas masalah dan pergumulan mereka. Dan kita percaya juga bahwa ketika Tuhan bertindak atas pergumulan dan masalah yang sedang dihadapi murid-murid, Dia juga akan bertindak atas setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa
damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena bukan karena kami hebat, tapi karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mendidik setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mengetahui apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan Kau nyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur hari ini boleh menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu. Bila Roh Kudus memeteraikan firman-Mu itu, sehingga firman-Mu itu menjadi rema dalam setiap hidup kami, menjadi kekuatan bagi setiap kami, supaya kami boleh melangkah dengan pasti Tuhan ke depan, bahwa di depan sana ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati, dan ada Tuhan yang melindungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan. Saya sapa semua yang kata shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya mau melihat anak-anak yang berhadir dengan kebenaran Tuhan hari ini Bapak Ibu. Ya, boleh Bang, judulnya hari ini apa? Firman Tuhannya? I need Jesus. Ya, aku perlu Yesus, I need Jesus. Saya mau melihat tangan-tangan yang memerlukan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, bahwa hari-hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa hanya Yesus menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat semua Bapak Ibu yang boleh hadir di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, jemaat yang setia. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang hadir pada siang hari ini dalam ibadah kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan ketemu kembali di minggu depan di tanggal 5 Juli. Boleh ya tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kau tahu kenapa saya suruh tepuk tangan? Karena kita sudah akan masuk di dalam bulan ke-7. Karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kalau kita ingat dari bulan 1 sampai hari ini, sudah banyak mungkin teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang Tuhan panggil. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, bisa melihat suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi mari datang terus kepada Tuhan. Hari Minggu kita akan bertemu kembali di tanggal 5 Juli dan kita akan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Kemudian kegiatan sepanjang minggu ini ada Bapak Ibu, ada Rabu Ceria, ada Kul 2, kemudian Sabtu ada GC dan juga Kul 1, dan Minggu kita akan adakan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang rindu penyerahan anak, baptisan kudus, pembuatan KKJ, kartu keluarga jemaat dan juga konseling, silakan dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi Karanganyar. Dan terus kita berdoa Bapak Ibu untuk jemaat yang saat ini masih dalam pemulihan. Ada Pak Simorangkir, ada Papa Haribuan dan juga Oma Eja yang saat ini masih sakit. Kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati. Terus kita berdoa buat rumah doa ini semakin hari diberkati Tuhan. Dan yang berulang tahun masih ada di sepanjang minggu ini, khususnya hari ini. Tapi saya tidak melihat. Ada Bapak Henry Siahaan. Ya, tidak ada ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan kita ada sampai hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau umumkan, kita akan adakan sebenarnya bukan ibadah penghiburan Bapak Ibu, penghiburan seperti biasa. Karena memang keluarga dari Ibu Panjeka, Bu Simombing, mereka sekarang tinggal di Permas 3. Dan kita akan tetap memberikan uang duka kita. Dan mungkin nanti beberapa orang yang bisa datang ke sana, kita akan tetap adakan ibadah penghiburan untuk keluarga. Karena beberapa waktu yang lalu Opung Raya dipanggil Tuhan. Dan saat ini juga ada Pak Manuru Boris Sinaga atau Papa Misel yang masih di
Sumatera di Porsea, karena mama yang dikasihi juga Tuhan panggil kemarin, dan Jumat kemarin baru berangkat, Senin baru penguburan. Kita juga berdoa Bapak Ibu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan itu loh saya katakan, tetap kita mengucap syukur kalau masih melihat suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita masih sehat dan kuat, karena panjang umur itu yang Tuhan sebenarnya berikan kepada kita, dan itu yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Terus kita berdoa supaya semuanya kita sehat-sehat. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk diakonia kita. Kita angkat pujian, katakan bersama-sama, lingkupiku dengan sayapmu. Ucapan syukur kami kehadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, yang terus Tuhan menolong kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh berada di minggu terakhir pada bulan ini ya Tuhan. Kami boleh melewati bulan ini Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Kami mengawali bulan yang baru Tuhan dengan ucapan syukur kami Tuhan, dengan segala ya Tuhan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meletakkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan yang masih terus kami boleh kerjakan Tuhan. Terima kasih untuk usaha kami ya Tuhan yang boleh kami kerjakan Tuhan. Bahkan pelayanan kami ya Tuhan yang masih boleh kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan pujian penyembahan kami mengatakan Tuhan bahwa kami boleh tenang Tuhan sebab Engkau menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang terus menopang kami ya Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami boleh bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami boleh berkumpul ya Tuhan setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan memiliki kerinduan Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini ya Tuhan. Kami boleh mendengar setiap penyembahan kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi dupa yang harum Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan
yang menguatkan kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami terus ya Tuhan hanya ingin Tuhan meletakkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Sebab tidak ada yang dapat kami banggakan Tuhan di dunia ini Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sombongkan di dunia ini ya Tuhan. Sebab kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Karena kami tidak memiliki kuasa itu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang memiliki kuasa itu ya Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terus ajar kami Tuhan menopang salib kami ya Tuhan. Dengan terus Tuhan berdoa kepada Engkau Tuhan. Terus membawa setiap pergumulan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami untuk kuat dan teguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami ya Tuhan ingin membawa doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bersatu hati ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Bangsa yang kami pijak ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan atas apa yang Engkau berikan ya Tuhan atas Indonesia ya Tuhan, atas tanah udara ya Tuhan, air yang kami pakai Tuhan. Kami boleh memberikan, Engkau boleh memberikan ya Tuhan yang terbaik bagi kami ya Tuhan ketika kami pakai ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Di dalam setiap permasalahan ya Tuhan, di dalam setiap problema ya Tuhan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami percayakan ya Tuhan Kau memberikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kepintaran ya Tuhan melalui setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Untuk presiden kami ya Tuhan, wakil presiden kami ya Tuhan, menteri jajarannya ya Tuhan, Bang, DPR, MPR ya Tuhan, bahkan sampai tingkat RT RW ya Tuhan. Terus Tuhan, kami mau meletakkan tangan kami kepada bangsa ini ya Tuhan, agar Kau memberikan roh kepintaran ya Tuhan, roh kebijaksanaan, bahkan roh takut akan Tuhan. Engkau sediakan ya Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, agar bangsa ini ya Tuhan mengalami pemulihan ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini ya Tuhan, agar setiap kami ya Tuhan, rakyat ya Tuhan, boleh merasakan ya Tuhan kesejahteraan atas bangsa ini ya Tuhan. Kau memulihkan setiap ekonomi kami ya Tuhan. Kami tolak resesi ya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan terus Engkau pegang di dalam nama Yesus. Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menjadi penolong kami ya Tuhan. Kami tidak akan tergeletak Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, seperti yang Kau ajarkan pada hari ini ya Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau Tuhan, bukan hanya mengasihi Tuhan. Kami ingin meminta bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami mau memerlukan Engkau Tuhan, meminta belas kasihan-Mu terhadap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus ajar kami ya Tuhan untuk merendahkan diri kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan rohani kami ya Tuhan. Untuk pendeta Adi Rubin Abraham ya Tuhan, pendeta Budianto Tong ya Tuhan, pendeta Sahala Nainggolan ya Tuhan, Bapak Niko Nyatora Haruco ya Tuhan, Bapak pendeta Darmayanto Rawatan ya Tuhan, Bapak pendeta Noah Ginting ya Tuhan. Bapak, inilah anak-anak-Mu Tuhan, pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau meletakkan mereka ya Tuhan sebagai pemimpin kami ya Tuhan. Ada visi misi yang Engkau inginkan ya Tuhan terhadap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar Kau ya Tuhan yang meletakkan pengurapan yang daripada-Mu ya Tuhan untuk setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hal ya Tuhan, keajaiban yang terjadi ya Tuhan untuk setiap pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-tangan ini ya Tuhan boleh terus Tuhan memenangkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang ada ya Tuhan di tempat pengembalaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati keluarga ya Tuhan, berkati dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, untuk Bapak Ayub Karsumat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala di tempat ini ya Tuhan, yang terus menabur kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Benar Tuhan bahwa hari ini ya Tuhan kami diajar ya Tuhan untuk tidak menjadi orang-orang ya Tuhan yang kalah ya Tuhan, yang setengah-setengah ya Tuhan, bahkan suam-suam kuku ya Tuhan. Tapi gembala di tempat ini mengajarkan kami Tuhan untuk kuat Tuhan, untuk terus Tuhan menyalakan setiap api doa kami di dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kau berkati ya Tuhan gembala kami di tempat ini ya Tuhan, dengan berkat kesehatan Tuhan, umur panjang Tuhan, kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Bahkan kami percaya setiap kerinduannya ya Tuhan Kau melihat Tuhan. Biar Kau yang boleh memberkati kebutuhannya ya Tuhan, lumbung-lumbungnya ya Tuhan Kau penuhi di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang akan menabur ya Tuhan untuk kembali di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati ya Tuhan setiap pelayanannya dimanapun ia berada ya Tuhan. Sebagai guru ya Tuhan, sebagai suami ya Tuhan, sebagai pemimpin di tempat ini ya Tuhan, Kau meletakkan tangan-Mu di atas kepalanya di dalam nama Yesus. Kami percaya inilah Tuhan gembala yang Engkau pilih ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, untuk menerangi ya Tuhan setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk istri ya Tuhan, Bu Gembala juga anak-anak ya Tuhan. Berkati untuk Nice Kesia ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terus Tuhan Engkau memberkatinya ya Tuhan di dalam setiap sekolah ya Tuhan. Bahkan kami tahu ya Tuhan ada dana-dana yang dibutuhkan ya Tuhan untuk setiap sekolah mereka ya Tuhan. Tapi kami mau percaya Tuhan Engkau akan menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus setiap keluarga di tempat keluarga gembala ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada keselamatan-Mu ya Tuhan, ada penyertaan-Mu ya Tuhan hadir ya Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terus Tuhan Kau melindungi ya Tuhan gembala di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang terus berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami boleh membawa ya Tuhan jemaat GBL Wikar yang sedang sakit ya Tuhan. Kami mau menopang Tuhan di dalam nama Yesus untuk Oma Eza ya Tuhan, untuk Bapak Pangaribuan ya Tuhan, untuk Bapak Simarangkir ya Tuhan. Tuhan Kau melihat Tuhan orang-orang yang masih ya Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu ini ya Tuhan, membutuhkan kesembuhan yang daripadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya kuasa kesembuhan itu ya Tuhan, dan kami meminta di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi atas anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Untuk setiap yang mereka butuhkan ya Tuhan, kesembuhan terjadi ya Tuhan. Untuk setiap obat yang mereka minum ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada kesembuhan Tuhan. Berkati tangan-tangan dokter ya Tuhan, Kau menyediakan yang terbaik Tuhan, kepintaran yang terbaik ya Tuhan, untuk mereka boleh sembuh ya Tuhan. Tapi terlebih ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat yang akan menyembuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau menopang setiap keluarga ya Tuhan, agar tetap kuat Tuhan. Kau memberi penghiburan juga ya Tuhan, agar mereka boleh terus menopang ya Tuhan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kerinduan mereka ya Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, Engkau akan melihatnya Tuhan, dan mereka akan bersama-sama kembali bersama dengan kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada jemaat ya Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan usaha ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan. Kau boleh memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan untuk setiap kerinduan ya Tuhan mencari pekerjaan Tuhan. Bahkan kami ya Tuhan yang mungkin hari ini letih lesu ya Tuhan, seolah ya Tuhan tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan Engkau menguatkan kami bahwa ada ya Tuhan satu harapan ya Tuhan, yaitu Engkau Tuhan Yesus yang akan menolong kami ya Tuhan. Bahwa Engkau itu sendiri ya Tuhan yang akan menumpangkan tangan kepada kami ya Tuhan, setiap yang meminta kepadamu ya Tuhan. Terus Tuhan ajar kami untuk teguh di dalam iman kami ya Tuhan, untuk tidak lemah Tuhan di dalam setiap pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati ya Tuhan keluarga lepas keluarga ya Tuhan, sebagai pemimpin ya Tuhan, kepala rumah tangga, suami kami ya Tuhan, sebagai penopang doa istri kami ya Tuhan, bahkan anak-anak kami ya Tuhan. Bapak terus Tuhan ajar kami keluarga-keluarga kecil ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, agar terus mengandalkan Engkau ya Tuhan, terlebih pemimpin keluarga kami ya Tuhan, untuk para bapak-bapak ya Tuhan, untuk para suami kami ya Tuhan. Kami boleh berdoa ya Tuhan, menopang Tuhan, agar mereka ya Tuhan terus Tuhan mengandalkan Engkau ya Tuhan, boleh kembali ya Tuhan kepada jalan-Mu ya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan, hanya memandang Engkau ya Tuhan sebagai Yesus ya Tuhan, sebagai Tuhan yang akan memulihkan setiap
setiap keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami juga sebagai istri Tuhan. Biarlah kami boleh terus menopang ya Tuhan keluarga kami di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Dan kami boleh kuat Tuhan sebagai istri ya Tuhan, bahwa kami ya Tuhan akan mengandalkan Engkau dalam segala hal yang kami butuhkan ya Tuhan. Berkati anak-anak kami ya Tuhan di dalam sekolah ya Tuhan, bahkan yang masih mencari Tuhan sekolah yang terbaik ya Tuhan, bagi yang sudah lulus ya Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan akan ada sekolah ya Tuhan yang Kau persiapkan bagi anak-anak kami ya Tuhan. Kami hanya perlu percaya kepadamu Tuhan, yang terbaik ya Tuhan bagi anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang terus berkuasa bagi hidup kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, menopang rumah doa ini ya Tuhan, gereja di tempat ini ya Tuhan, GBI Lewi Karanganyar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rumah doamu ini ya Tuhan akan terus Tuhan berdiri kokoh ya Tuhan. Bahkan Kau mendatangkan jiwa-jiwa ya Tuhan yang haus akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati ya Tuhan bangunan ini ya Tuhan, di dalam setiap pengembangannya ya Tuhan, di dalam setiap pembangunannya ya Tuhan. Berikan yang terbaik ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus Tuhan memberkati rumah doa ini ya Tuhan, dan berkati untuk lingkungan sekitar ya Tuhan, tetangga kiri kanan depan belakang ya Tuhan, agar setiap mereka ya Tuhan boleh memperoleh damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan agar terus Tuhan kasih-Mu ya Tuhan hadir untuk mereka ya Tuhan, bahkan yang lalu lalang di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang benar Tuhan, dan kami tidak akan pernah ya Tuhan ditinggalkan oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan malaikat-Mu akan berkeliling di berkemah ya Tuhan di dalam rumah ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami boleh ya Tuhan berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini ya Tuhan, untuk kul ya Tuhan, Rabu Ceria ya Tuhan, sekolah minggu ya Tuhan, ibadah raya ya Tuhan, bahkan TK Kalvari ya Tuhan. Bapa, inilah kegiatan ya Tuhan seminggu ya Tuhan ke depan ya Tuhan. Kau boleh menolong ya Tuhan untuk setiap aktivitas ini ya Tuhan, agar Kau hadir ya Tuhan di tengah-tengah ya Tuhan setiap aktivitas yang dilakukan di dalam rumah ibadah ini ya Tuhan. Berkati untuk setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, diaken-diaken-Mu ya Tuhan, agar Kau boleh mempersatukan kami ya Tuhan sebagai satu yang kudus ya Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan, hanya murni untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, teramat baik bagi kami ya Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus berada di dalam ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Terus Tuhan ingatkan kami ya Tuhan ketika kami lupa ya Tuhan, bahkan malas Tuhan untuk hadir ya Tuhan, untuk datang hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan boleh berjalan dengan lancar Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ibadah ini boleh berjalan dengan hikmat ya Tuhan. Biarlah Tuhan penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan ampuni dosa kami Tuhan, pelanggaran kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari yang jahat Tuhan, agar kami terus Tuhan hanya untuk memandang Engkau saja ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan, dan kami boleh menyempurnakannya ya Tuhan di dalam doa yang Kau ajarkan, di dalam doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengatakannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau ibadah siang hari ini boleh berjalan dengan baik, semua karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Dan sebentar lagi kami akan akhir ibadah kami, dan jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan meneruskan pekerjaan, usaha, dan aktivitas mereka. Kiranya Tuhan melindungi, menjagai mereka Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan curang berkat yang terus-menerus di dalam kehidupan kami. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan.
Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati.